Bapak Ibu sekalian jemaat GBC yang terkasih. Halo. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk bisa beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan di gereja kita di tempat ini. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Saya mengajak semua jemaat Tuhan untuk mengambil sikap doa. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Panggilan beribadah terambil dari Tawarid pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mari jemaat Tuhan, kita awali ibadah kita pada siang hari ini dengan mengangkat satu pujian, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalan.
menolong kami supaya kami benar-benar bisa datang di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Kami menyerahkan Tuhan setiap jemaat Tuhan yang mungkin tidak bisa hadir pada siang hari ini. Mereka beribadah dari rumah mereka masing-masing, mengikuti ibadah kami di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau ada jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Kami rindu di minggu-minggu mendatang kami bisa beribadah bersama-sama. Oleh sebab itu kami memerlukan Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan untuk menolong kami supaya sungguh-sungguh pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dan jemaat Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami pada siang hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang buat keluarga Pak Fernando dan juga Ibu Eli dan kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, puji Tuhan. Kiranya Bapak Ibu diberkati melalui ibadah kita pada siang hari ini. Baik jemaat Tuhan, kita masih tak berdiri. Kita angkat satu pujian dari nyanyian pujian nomor 267, Melayani Rajaku. Pujian ini ada 4 bait atau 4 ayat. Saya minta untuk baitnya yang pertama kita nyanyikan bersama-sama. Baitnya yang kedua akan dinyanyikan oleh kaum pria, dan bait yang ketiga oleh kaum wanita. Baitnya yang terakhir kita nyanyikan lagi bersama-sama. Efesus pasalnya yang keempat ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan membaca secara silih berganti, namun di ayatnya yang terakhir kita akan membacakan secara bersama-sama. Ayat yang ke-11 saya akan membaca terlebih dahulu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus.
kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diubah-ubahkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kesucian mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita bersama-sama. Daripada seluruh tubuh yang rapat tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita bersatu hati, kita menaikkan setiap pokok doa syafaat bagi gereja kita, bagi jemaat kita, bagi bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kami jemaat-Mu GBC Citra Indah boleh berkumpul kembali dalam ibadah minggu pada siang hari ini. Mari Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang hadir Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendoakan juga untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Elia. Tuhan, kiranya Engkau memberi kesehatan, kekuatan atasnya Tuhan. Kau mampukan dia di dalam mengembalakan kawanan domba-domba-Mu Tuhan di jemaat Citra Indah ini. Kau berkati juga istrinya sebagai pendamping untuk dapat selalu menemani di dalam pelayanannya. Tuhan beri kesehatan, kekuatan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Esther dan Sadik. Tuhan memberkati pertumbuhan mereka, Tuhan memberkati pendidikan mereka. Apapun yang mereka perlukan di dalam kebutuhan hidup mereka, Tuhan yang akan mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk IMB gereja kami yang hingga pada saat ini belum ada informasi yang begitu kami harapkan, tetapi kami yakin percaya proses terus berlanjut dan kami yakin dan percaya suatu saat nanti kami akan mendapatkan berita yang menggembirakan bagi kami semua. Kami berdoa untuk gerakan penginjilan Tuhan yang pada saat ini masih terus dilakukan oleh pos tim PI Tuhan di gereja-Mu, terutama para mahasiswa, Dores dan rekan-rekan. Tuhan pakai mereka sebagai alat-Mu Bapa di dalam menjalankan visi misi pekabaran pos Injil di Cibarusa dan sekitarnya. Tuhan memberkati mereka dalam menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk calon baptisan pada tanggal 1 bulan Agustus yang akan datang. Kami bersyukur ada beberapa anggota yang akan dibaptis. Kiranya Tuhan terus memakai para pengajar kami Tuhan untuk dapat mengenalkan kasih Allah, sehingga roh pengenalan akan Engkau Tuhan mereka boleh dapatkan melalui kelas baptisan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk pernikahan Lita dan Salomo pada Sabtu 8 Agustus. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan memberikan kelancaran atas acara ini nantinya Bapak. Semua yang bertugas melayani, Tuhan persiapkan mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami yang akan berencana mandiri pada Oktober ini. Tuhan memberkati setiap perencanaan yang sudah disepakati bersama induk. Biarlah tiba saatnya nanti gereja ini boleh berdiri di tumpuan kaki kami sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kebutuhan jemaat. Tuhan memberkati setiap jemaat kami yang hadir pada saat ini maupun yang di rumah dan mereka harus beribadah online. Kiranya Engkau yang memberi kesehatan, kekuatan atas kami semua. Jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, virus Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna bagi jemaat bukan di tempat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kesetiaan jemaat dalam belajar sekolah minggu dan ibadah gereja. Tuhan memberkati setiap kami untuk
Kami boleh, roh kami semakin menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Lewat pelajaran sekolah minggu, lewat ibadah kami, biar iman kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mata pencarian jemaat-Mu. Bagi yang mencari pekerjaan, mari Tuhan Kau menjawab setiap seru doa dan pergumulan jemaat-Mu. Berdoa untuk setiap keluarga-keluarga, Tuhan memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami mau serahkan bangsa dan negara kami. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Mari Bapa, berkat-Mu atas bangsa kami Bapa. Pulihkan negeri kami Bapa, pulihkan negeri kami. Belas kasih-Mu tercurah atas bangsa dan negara kami pada saat ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan negeri kami dari pandemi ini Tuhan, sehingga bangsa kami akan bangkit kembali Bapa. Mari Tuhan Engkau pakai para pemimpin bangsa dan negara kami untuk dapat terus melawan Tuhan COVID ini bersama-sama, sehingga kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami bersyukur Tuhan untuk informasi mengenai vaksin yang sudah ditemukan, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Mari Tuhan Kau pakai orang-orang pintar, Kau berkati mereka, berikan hikmat kemampuan yang daripada ilahi, sehingga mereka boleh segera Tuhan, mereka boleh segera mengeluarkan vaksin ini Tuhan, dan pandemi ini boleh segera berakhir di dalam kehidupan kami. Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau mendengar setiap seru doa kami Bapa. Kasihanilah kami Bapa, ampunilah kami Tuhan dari segala jalan-jalan kami Bapa. Ampuni bangsa dan negara kami Bapa, pulihkan bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan. Mata-Mu tertuju pada bangsa kami Bapa. Inilah doa kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Citra Indah, berkati Jonggol dan sekitarnya, berkati tempat di mana kami tinggal Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, terima kasih buat Ibu Marta yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Bapak Ibu, tiba saatnya bagi kita akan memberikan persembahan. Panggilan memberi terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kita naikkan satu pujian dari nyanyian pujian nomor 162, Bapa Surgawi memelihara. Kepada Allah aku berharap di darat atau di laut yang gelap. Aku
Sudah saya buat liriknya, walaupun instrumental musiknya itu sudah sering kita dengar ya. Sia-sia tanpa ada namun sekarang aku dipanggilnya untuk dipilihnya jadi setia. Tuhan, ku ingin selalu bersamamu, jangan jauhkan aku dari kasih-Mu. Tuhan, ku ingin menjadi pengikut-Mu, layakkan diriku jadi anak-Mu. Dulu ku hidup hanya sia-sia tanpa ada Tuhan yang menuntunku. Namun sekarang aku dipanggilnya untuk dipilih jadi setia. Tuhan, ku ingin menjadi pengikut-Mu,
jangan jauhkan aku dari kasih-Mu. Tuhan, ku ingin menjadi pengikut-Mu, layakkan diriku jadi anak-Mu. Puji Tuhan. Terima kasih. Kesaksiannya. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah yang kiranya memberikan hikmat daripada-Mu saja Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan, boleh menjadi rema dalam hidup kami, boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau jauhkan roh-roh jahat yang mengganggu kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat siang saudara sekalian. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Tadi sudah kita bacakan bersama-sama. Mungkin saya fokus kepada ayat 13 ya. Judul khotbah ini saya beri bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus, yang diambil dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Saya fokus ke ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu kira-kira tema yang mau kita dengarkan pada siang hari ini. Jadi dari ayat yang sudah kita baca tadi, jadi Yesus yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan guru-guru. Jadi yang pada saat ini mungkin kita yang sudah dipilih, ada yang menjadi guru sekolah minggu, ada yang menjadi gembala, ada penginjil. Alkitab mengatakan itu Yesus yang memilih melalui Roh Kudus. Itu Alkitab yang menyatakan seperti itu. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, orang-orang percaya, jemaat ini di dalam pelayanan. Jadi tugas dari pilihan Tuhan tadi, gembala-gembala tadi, evangelis, guru-guru, itu mempersiapkan jemaat ini untuk melayani dan untuk mempersiapkan tubuh Kristus. Seperti ini. Jadi dituntut komitmen dari kita, bukan main-main. Mungkin dengan manusia kita bisa bilang, wah lagi ada kesibukan, tapi dengan Tuhan bagaimana kita menjelaskannya kalau kita sudah dipilih? Jadi kita harus punya komitmen. Supaya kita mempunyai kesatuan iman. Supaya kita mempunyai kesatuan iman. Tadi juga di sekolah minggu sudah saya sampaikan, mungkin kita datang dari latar belakang
gereja yang berbeda-beda. Ada dari gereja daerah, ada dari gereja Katolik, macam-macam lah ya. Tetapi ketika kita sudah menyatu di dalam satu gereja yang disebut namanya JBCC Citra Indah, kita harus mempunyai kesatuan iman. Kita harus mempunyai kesatuan iman. Jangan pandangan kita masih berbeda-beda satu sama lain. Itulah yang kita sebutkan tadi, tugas dari gembala-gembala, tugas dari penginjil, tugas dari guru-guru, gitu ya. Bersinergi semuanya dengan jemaat. Jadi kita punya identitas seperti itu. Jadi kita mempunyai kesatuan iman dan pengertian yang benar. Pengertian yang benar akan anak Allah. Dan dewasa penuh, disebutkan tadi ya, dewasa penuh. Dewasa penuh dan bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan, sehingga kita bukan anak-anak lagi, sehingga kita bukan anak-anak lagi dan diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Saya menarik 3 poin di sini. Bagaimana supaya kita menjadi jemaat yang dewasa? Yang pertama itu pengajarannya harus benar. Pengajarannya harus benar. Jadi apa yang diajarkan oleh gereja itu harus benar. Benar itu acuannya bagaimana? Acuannya itu Alkitab. Tapi pengertian lebih jauh lagi, kita harus mengerti Alkitab itu dengan benar. Nah, kenapa saya bilang begitu? Sebagai contoh saya sendiri, saudara. Sebelum bergabung dengan gereja baptis, saya juga berkelana, istilahnya. Berkelana dari gereja ke gereja, seperti itu. Tetapi ketika saya berada di gereja itu, saya menganggap pengajaran di tempat itu benar. Saya menganggap pengajaran di tempat itu benar. Ketika ada teman saya yang ngasih tahu, wah itu berlebihan atau itu ada di kurang-kurang, saya tidak percaya. Jadi itu juga mungkin kelebihan gereja yang tidak terlalu besar seperti kita ini dengan gereja besar. Kalau di gereja besar, pada umumnya kita dilayani. Kalau gereja kecil seperti ini, kita harus terlibat di dalamnya. Kita harus ikut melayani. Kita harus banyak membaca firman sehingga kita mengerti. Baru sekarang saya mengerti, oh ternyata yang dulu salah. Seperti itu. Ketika kita gali, tetapi ketika hanya kita menerima apa yang disampaikan itu, kita anggap benar. Dan saya bertahun-tahun menganggap itu benar. Maaf kalau saya bilang ya, saya menganggap dulu perjamuan kudus itu meskipun setelah selesai perjamuan kudus disimpan berbulan-bulan di lemari sebelum dimakan itu bermanfaat seperti itu. Ya setelah saya membaca firman Tuhan, saya merasa ya itu tidak pas. Pada porsinya. Kenapa? Karena mungkin tertulis dalam firman Tuhan ya, tertulis firman Tuhan, tapi ketika itu kita buat over, dilebih-lebihkan, itu jadinya agak-agak sesat sedikit seperti itu. Ya, karena tujuannya sudah berbeda. Seperti itu. Ya, itu maksudnya. Jadi kita tidak boleh hanya jadi jemaat biasa-biasa saja. Karena kalau jemaat biasa-biasa saja, kita hanya menerima, pengertian kita juga hanya sampai di situ dan kita anggap itu benar semuanya ini. Jadi kita harus tertanam di dalam gereja itu, ikut melayani, menggali firman Tuhan, barulah kita tahu pengajaran itu benar atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua, pertama tadi pengajarannya harus benar. Yang kedua,
jemaat itu harus mengerti apa yang diajarkan, gitu ya. Jemaat itu harus mengerti apa yang diajarkan. Kalau kita masih bertanya-tanya, umpamanya bahwa untuk selamat itu cukup hanya percaya saja. Kadang-kadang kita masih sering bertanya satu sama lain. Itu artinya kan pengertian kita akan firman Tuhan itu masih kurang mendalam seperti itu. Kemudian kalau kita bilang bahwa sekali selamat tetap selamat, umpamanya. Bagaimana pengertian kita? Jemaat sudah mengerti belum? Sehingga masih ada perdebatan di antara jemaat gitu. Padahal itu sebenarnya penting, yang harus kita, hal-hal mendasar yang harus kita ketahui. Sekali selamat, tetap selamat. Kenapa? Karena kita sudah satu tubuh dengan Tuhan Yesus. Kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus, itu tidak bisa dipisahkan. Dan Tuhan Yesus mengatakan di kayu salib sudah selesai. Sudah selesai. Jadi ketika kita diselamatkan, kita pasti selamat. Yang jadi masalah sekarang, mungkin Pak Giri pernah menyinggung, yang jadi masalah, apakah kita hanya tercatat di gereja atau tercatat di buku kehidupan? Apakah kita sudah menyatu dengan tubuh Kristus itu? Itu yang jadi masalah. Bukan masalah sekali selamat tetap selamat, itu sudah pasti. Masalahnya apakah kita sudah percaya? Apakah kita sudah menyatu dengan tubuh Kristus, dimateraikan oleh Roh Kudus? Kalau itu sudah terjadi, pasti selamat. Seperti itu. Yang ketiga, apa yang kita percayai itu, apa yang diajarkan itu akan tercermin dalam kehidupan jemaat. Makanya tadi kita bilang pengajarannya sangat penting. Pengajarannya, doktrinnya penting. Sehingga itu yang tercermin di dalam kehidupan masyarakat. Kalau pengertian jemaat itu salah, apa yang dikerjakan juga salah. Ketika dia berpikir umpamanya setiap minyak itu bisa menyembuhkan apa saja, itu kan akhirnya nanti apa yang dilakukan salah. Jadi kita harus mempunyai pengertian yang benar akan firman Tuhan, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran yang palsu, sesat. Jadi kalau kita itu sudah tertanam, kita akan menjadi jemaat yang dewasa. Ya. Jadi sebenarnya apa perbedaan dewasa dengan yang sudah tua? Apa perbedaan dewasa dengan yang sudah tua? Kalau dibilang tua, tanpa berbuat apa-apa kita akan tua. Tetapi kalau kita bilang dewasa, harus membuat keputusan, harus membuat tanggung jawab, sehingga kita disebut dewasa. Itu bedanya. Jadi ada kadang-kadang dewasa masih seperti anak-anak. Ada anak-anak sudah bisa bersikap dewasa, kenapa? Sudah bisa bertanggung jawab. Sebenarnya saya pernah membagikan juga ini di doa pagi, bahwa sebenarnya kehidupan itu bisa dibagi dengan 3 fase. Fase pertama namanya dependence atau ketergantungan. Pada fase ini kita semua melewati fase itu. Pada waktu kita fase masih anak-anak, kita pasti tergantung kepada orang lain. Kalau kita tidak diberi susu, ditolong, kita akan mati. Semua kita ada pada fase itu. Itu namanya fase ketergantungan. Dan kita sebut juga tadi fase anak-anak. Pada saat ini, semuanya mungkin harus dikasih tahu. Oh, kamu harus melakukan ini.
kamu harus melakukan itu baru dia kerjakan. Itu namanya fase anak-anak. Begitu juga dalam kerohanian. Ketika kita masih terus harus diingatkan, apakah sudah berdoa hari ini? Apakah ke gereja hari ini? Apakah sudah sekolah minggu? Apakah sudah memberikan persembahan? Kalau itu yang masih terus dilakukan, harus diingatkan terus. Berarti fase itu masih fase anak-anak. Seperti itu. Ya, maksudnya ini teguran juga buat kita ya, bersama ya. Coba kita renungkan nanti kita itu di fase yang mana ini? Apakah kita masih harus terus diingatkan baru melakukan? Seperti anak-anak. Kalau tidak dikasih tahu dia tidak lakukan. Ketika dikasih orang bilang terima kasih ya, baru dia bilang terima kasih. Dalam kerohanian juga seperti itu tadi. Dia belum bisa berdiri sendiri, harus tetap diingatkan oleh orang lain. Itu fase ketergantungan. Kemudian masuk kita fase berikutnya, itu namanya fase mandiri. Fase mandiri atau independen. Pada fase ini sebenarnya dia sudah bisa berdiri sendiri tanpa kita kasih tahu ya, dia datang ke gereja. Dia memberikan persembahan, dia memberikan perpuluhan, udah mandiri. Tetapi ketika kita minta pertolongan belum bisa. Mikirkan saya sendiri, saya pusing. Bagaimana mikirin orang lain? Itu namanya fase mandiri gitu. Fase independen. Jadi dalam kerohanian juga begitu. Dia sudah datang ke gereja seperti dia bilang tadi. Dia memberikan persembahan, perpuluhan seperti itu. Tetapi ketika kita minta dia tertanam di dalam gereja, melayani di gereja, itu nanti dulu. Masih banyak kesibukan lain. Jadi yaitu masih tahap fase mandiri. Yang ketiga itu namanya fase berbuah atau interdependensi, fase berbuah. Kalau di fase ini dia sudah mengerti kenapa dia harus lakukan. Dia tahu ketika bersinergi dengan orang lain akan menghasilkan jauh lebih besar. Dia mengerti ketika tertanam di dalam satu gereja akan jauh lebih baik, akan pengertiannya akan jauh lebih bagus mengenai firman Tuhan. Dia mengerti bahwa harus memberikan perpuluhan itu juga untuk gereja. Dia mengerti kenapa harus melakukan itu. Itu namanya fase berbuah. Dia mengerti bahwa harus mengasihi orang lain, harus memberi. Kalau kita sudah di posisi itu namanya kita sudah di fase berbuah. Kita boleh merenungkan diri kita masing-masing. Tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang sempurna. Tetapi kita mau dewasa penuh sesuai dengan kepenuhan Kristus, yaitu bersinergi bersama, melayani bersama, tertanam di dalam gereja ini bersama-sama. Jadi pengertian kita akan firman Tuhan akan jauh lebih bagus lagi. Kita sudah bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu ketika sudah sampai di posisi itu namanya kita sudah pada fase berubah. Saya mau ngambil
satu ilustrasi dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 16. Ilustrasi seperti ini. Jadi ketika Rasul Petrus dan Yohanes pada siang hari itu mau beribadah ke Bait Allah, ada namanya di situ Gerbang Indah. Gerbang Indah. Di situ ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Setiap hari dia duduk di situ, dibopong pulang, besoknya ditaruh lagi di situ. Dia hanya bisa meminta-minta, minta sedekah. Tolong begitu setiap hari. Dia pada saat itu kita sebutkan pada fase ketergantungan. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain meminta-minta. Tolong seperti itu. Pada saat Petrus dan Yohanes berjalan di depannya, dia berharap akan mendapatkan sedekah lah ya, sedekah dari Petrus dan Yohanes. Petrus berhenti dan dia berkata, lihatlah pada kami, lihatlah pada kami, emas dan perak tidak ada padaku. Jadi sebenarnya kata-kata yang pertama di situ, lihatlah pada kami. Apa maksud Petrus di situ? Lihatlah pada kami, lihatlah padaku. Saya tidak dalam fase ketergantungan lagi. Dulu aku menyangkal Yesus, tapi sekarang tidak. Emas dan perak tidak ada pada kami, tapi apa yang ada pada kami akan kami berikan kepadamu. Jadi apa mau disampaikan oleh Petrus di sini? Emas dan perak tidak akan merubah hidupmu. Emas dan perak tidak akan merubah hidupmu. Hidup kami sudah berubah. Dulu memang kami penakut. Dulu saya menyangkal Yesus, tapi sekarang tidak. Dia pada fase yang sudah lebih tinggi lagi, bukan fase ketergantungan. Dalam nama Yesus anak orang Nazaret itu berdiri dan berjalan. Pada saat itu orang lumpuh itu berdiri dan berjalan, dia melompat-lompat. Dia sekarang bukan pada fase ketergantungan lagi, dia sekarang pada fase mandiri. Saudara-saudara, mungkin pada saat ini kita juga lumpuh dalam arti kata. Kita lumpuh dalam keuangan, lumpuh dalam rohani. Tapi kita harus punya iman bahwa ini hanya sementara. Kita akan lepas dari fase ketergantungan ini. Kita akan mandiri. Begitu kiranya orang yang lumpuh tadi, sehingga dia terus mengikuti mereka ke Bait Allah. Dia mengikuti mereka dan orang-orang keheranan melihat kejadian itu. Kenapa? Karena selama ini dia lihat orang lumpuh itu diam di gerbang indah itu. Gitu. Dia heran. Kok bisa ajaib? Kok bisa ada mujizat seperti itu? Jadi orang-orang Israel itu heran melihat mujizat itu. Tapi Petrus, apa kata Petrus? Kenapa kamu heran? Kenapa kamu heran? Di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Dan dia mau mengatakan, orang yang berjalan bersama Yesus, mujizat akan sering terjadi dalam hidupnya tanpa kita sadari. Ketika akal pikiran kita tidak bisa mengatasi masalah kita,
tanpa kita sadari, kadang-kadang lebih dari kita pikirkan, masalah kita bisa teratasi. Itu mukjizat di dalam hidup kita. Jadi orang yang berjalan dalam Yesus, itu mukjizat itu biasa dalam hidupnya. Kalau belum ada mukjizat dalam hidup kita, kalau kita belum berpikir ada mukjizat dalam hidup kita, mungkin kita belum berjalan bersama Yesus. Itu yang mau disampaikan oleh Petrus di sini. Kemudian tidak hanya berhenti di situ, tidak hanya berhenti pada posisi mandiri atau tumbuh dewasa, tapi harus menjadi dewasa penuh. Orang yang lumpuh tadi tidak hanya pada posisi mandiri, tetapi dia harus berusaha ke fase berikutnya, fase berbuah. Jadi ketika dia sudah mandiri, dia harus bisa menjadi berkat lagi buat orang lain. Tahu gak saudara-saudara? Ketika kita sudah di dalam fase berbuah, kebahagiaan itu bukan karena menerima, tetapi ketika kita bisa memberi, ketika kita bisa berbagi dengan orang lain, ketika kita bisa membagi berkat bagi orang lain, itulah kebahagiaan. Ketika kita sudah sampai kepada fase berbuah, dan itu tujuan kita bersama. Tidak ada yang sempurna. Kita masih belajar semuanya, tapi kita akan sampai kepada tahap itu. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Mungkin kita dari sejak lahir, sekolah minggu kecil, PKMB. Coba kita renungkan kembali. Apakah kita sudah dewasa di dalam Kristus? Setiap fase kehidupan itu, cara Tuhan menolong kita berbeda-beda. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia mendapatkan mana yang diberikan oleh Tuhan Yesus, diberikan Tuhan. Dia tergantung pada saat itu. Tetapi ketika dia sampai di tanah Kanaan, di tanah perjanjian itu mana itu tidak ada lagi. Dia harus bekerja. Dia harus bekerja untuk menghasilkan, karena Tuhan sudah menyediakan tanah perjanjian seperti itu. Jadi dimanapun posisi kita berusaha semaksimal mungkin. Cara Tuhan menolong kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadilah berkat buat orang lain, karena menjadi berkat akan lebih berbahagia daripada menerima. Jadilah kita dewasa penuh di dalam hidup kita. Jadilah kita berbuah, tertanam di dalam gereja, melayani di dalam gereja, berbagi kasih dengan sesama jemaat. Itulah yang menjadi firman Tuhan yang rindu saya sampaikan pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pak Jul yang telah menyampaikan firman Tuhan pada kita pada hari ini. Saya sangat diberkati. Kita menjadi jemaat yang bukan lagi saling menggantungkan diri pada kalau itu dalam konteks gereja ya, mau dilayani terus, gereja kita harus terus meningkat. Saya kira spirit ini menjadi satu energi yang baik bagi kita dalam semangat untuk jadi gereja yang mandiri, gereja yang melayani semua jemaat di sini, semangat melayani. Amin ya, Selin ya.
Terima kasih banyak Pak Jul. Teman-teman kalau tidak keberatan, berikan tepuk tangannya. Pak Jul khotbah seperti orang Jawa malah dari Matakara ya. Saudara-saudara, mari kita menyanyikan pujian respon. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? ibadah yang Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga di penghujung saat ini. Kami telah diberkati dengan puji-pujian, dengan kesaksian. Kami telah memberkati gereja ini melalui persembahan kami yang merupakan pemberian dari Tuhan. Kami telah diberkati dengan firman Tuhan yang menguatkan kami, yang memberi penegasan-penegasan baru di dalam semangat kami menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi gereja yang produktif, gereja yang bukan hanya dilayani tetapi gereja yang maju kepada fase-fase berikutnya, bukan saja mandiri tetapi sampai kepada gereja yang independen, yang mau dan bertanggung jawab serta memperhatikan orang lain. Terima kasih Tuhan untuk Pak Jul yang telah mengulas firman Tuhan dan mengkomunikasikannya kepada kami. Dan kami berdoa biarlah pesan itu yang disampaikan dengan lembut dan itu bisa mengena di dalam hati kami, supaya kami menjadi orang Kristen, bukan Kristen yang biasa-biasa. Tahun terus berganti, bulan terus berganti,
Tapi hidup kekristenan kami stagnan. Kami mau ya Tuhan, pakai kami untuk berbuat bagi kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Jul, istri dan anak. Memberkati semua kami yang menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Berkati jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir hari ini dalam ibadah kami. Tuhan memberkati keluarga Pak Fernando Utajulu. Berkati teman dari Pak Saka dan Bang Fran yang mungkin hadir bersama dengan kami. Dan kami semua ya boleh berkumpul bersama dalam keluarga Gereja Baptis tempat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan kembali dalam setiap aktivitas kami. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu pulang dan terima berkat Tuhan. Tuhan mensinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberkati dan memberikan damai dan sejahtera. Tuhan mengangkat naik dan bukan turun. Tuhan menjadikan kepala dan bukan ekor. Setiap yang dikerjakan di dalam kasih dan takut akan Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Sebab janji dan berkat ini datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Tuhan Juru Selamat, penyertaan Roh Kudus, Immanuel, mulai dari siang ini sampai selama-lamanya. Amin.